Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya Sela Luciani, Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Yapkesbi Sukabumi dengan NIM 029BA 20012. Mata kuliah Gawat Darurat Maternal Neonatal. Untuk kali ini, saya akan membawakan materi mengenai penanganan pada pendarahan postpartum primer dan sekunder dengan dosen Ibu Irma Suryani, SST MKes. Yuk langsung saja simak materinya. Yang pertama ada pengertian pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum adalah pendarahan per paginam 500 cc atau lebih setelah kala 3 selesai setelah plasenta lahir. Fase dalam persalinan dimulai dari kala 1 yaitu serviks membuka kurang dari 4 cm sampai penurunan kepala dimulai. Kemudian kala 2 di mana serviks sudah membuka lengkap sampai 10 cm atau kepala janin sudah tampak. Dilanjutkan dengan kala 3 persalinan yang dimulai dengan lahirnya bayi dan berakhir dengan pengeluaran plasenta. Pendarahan postpartum terjadi setelah kala 3 persalinan selesai. Pendarahan obstetrik adalah komplikasi yang paling umum dan berbahaya persalinan. Secara tradisional, pendarahan postpartum sudah menjadi tradisi didefinisikan sebagai lebih dari 500 mili perkiraan kehilangan darah dalam persalinan perpaginam atau lebih dari 1000 mili perkiraan kehilangan darah pada saat sesar. Ini didefinisikan ulang pada tahun 2017 oleh American College of Obstetrics and Gynecology sebagai kehilangan darah kumulatif lebih dari 1000 mili dengan tanda dan gejala hipovolemia dalam waktu 24 jam setelah proses persalinan terlepas dari rute persalinan. Lalu di sini ada dua jenis pendarahan. Yang pertama pendarahan postpartum primer dan yang kedua pendarahan postpartum sekunder. Pendarahan postpartum primer yaitu pendarahan postpartum yang terjadi dalam 24 jam pertama kelahiran. Penyebab utama pendarahan postpartum primer adalah atonia uteri, resenceo placenta, sisa plasenta, robekan jalan lahir, dan inversio uteri. Yang kedua, pendarahan postpartum sekunder. Pendarahan postpartum yang terjadi setelah 24 jam pertama kelahiran. Pendarahan postpartum sekunder disebabkan oleh infeksi, penyusutan rahim yang tidak baik, atau sisa plasenta yang tertinggal. Di sini ada sebab-sebab pendarahan postpartum primer. Yang pertama ada TON atau atonia uteri, yang kedua trauma dan laserasi, yang ketiga tisu atau resenceo placenta, yang keempat trombofilia atau kelainan perdarahan. Di sini bisa teman-teman lihat ada diagnosis pendarahan postpartum. Selanjutnya, penata laksanaan. Penanganan pasien dengan PPP memiliki dua komponen utama, yaitu resusitasi dan pengelolaan perdarahan obstetrik yang mungkin disertai shock hipovolemik dan identifikasi serta pengelolaan penyebab dari perdarahan. Jika kala 3 berlangsung lebih dari 30 menit, peregangan tali pusat terkendali dan pemberian oksitosin 10 IU intravena atau intramuskuler dapat digunakan untuk menangani resenceo placenta. Jika perdarahan berlanjut, meskipun penanganan dengan uterotonika dan intervensi konservatif lainnya telah dilakukan, intervensi bedah harus dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut. Faktor predisposisi. Yang pertama ada usia. Wanita yang melahirkan anak pada usia lebih dari 35 tahun merupakan faktor predisposisi terjadinya perdarahan postpartum yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Yang kedua ada paritas. Hal yang menentukan paritas adalah jumlah kehamilan yang mencapai viabilitas, bukan jumlah janin yang dilahirkan. Paritas tidak lebih besar jika wanita yang 23 tahun bersangkutan melahirkan satu janin kembar atau janin kembar 5 juga tidak lebih rendah jika janinnya lahir mati. Yang ketiga ada anemia dalam kehamilan. Anemia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan penurunan nilai hemoglobin di bawah nilai normal. Dikatakan anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 11 G/dl. Yang keempat ada riwayat persalinan. Riwayat persalinan di masa lampau sangat berhubungan dengan hasil kehamilan dan persalinan berikutnya. Riwayat persalinan buruk ini dapat berupa abortus, kematian janin,
eklamsi dan preeklamsi, seksio sesarea, persalinan sulit atau lama, janin besar, infeksi, dan pernah mengalami pendarahan antepartum dan postpartum. Yang kelima, bayi makrosomia. Bayi besar adalah bayi lahir yang beratnya lebih dari 4.000 gram. Menurut Kepustakaan Bayi, yang besar baru dapat menimbulkan distosia kalau beratnya melebihi 4.500 gram. Yang keenam, kehamilan ganda. Kehamilan ganda dapat menyebabkan uterus selalu meregang. Dengan overdistensi tersebut dapat menyebabkan uterus atonik atau perdarahan yang berasal dari letak plasenta akibat ketidakmampuan uterus berkontraksi dengan baik. Yang selanjutnya, pencegahan. 1. Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Caranya memang terbilang sederhana, namun rutin melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala bisa menjadi cara jitu untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Di sini, dokter kandungan akan melakukan berbagai pemeriksaan. Nantinya, dokter akan mempertimbangkan faktor risiko dan kondisi ibu selama kehamilan. Contohnya, bila ibu pernah mengalami perdarahan postpartum pada kehamilan sebelumnya, gangguan pendarahan, atau golongan darah yang langka, dokter bisa mempersiapkan rencana persalinan yang sesuai. 2. Jauhi faktor risiko yang memicunya. Ingat, pendarahan postpartum bisa dipicu banyak faktor, mulai dari indeks massa tubuh yang berlebih atau obesitas, anemia, kadar kolesterol yang tinggi, hingga preeklamsia. Oleh sebab itu, hindarilah beragam hal atau kondisi yang bisa memicu kondisi di atas. Contohnya, obesitas. Bagi ibu yang hamil dengan kondisi bobot tubuh berlebih, cobalah tanyakan kepada dokter cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Sebab, obesitas bisa menyebabkan kontraksilitas uterus melemah. Kondisi ini bisa membuat proses persalinan berkepanjangan, sehingga meningkatkan resiko kehilangan darah yang berlebih atau perdarahan postpartum. Sedangkan kolesterol tinggi lain lagi ceritanya. Kadar kolesterol yang tinggi bisa mengganggu kemampuan rahim untuk berkontraksi dengan efektif. Untuk anemia sendiri, cara menghindarinya dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Bila diperlukan, konsumsilah suplemen zat besi. 3. Cara menangani pendarahan postpartum. Dalam melakukan penanganan pendarahan postpartum secara sistematis, terdapat 2 tingkat penata laksanaan, yaitu tata laksana umum dan tata laksana khusus. Yang pertama, tata laksana umum. Yang ada memanggil bantuan tim untuk melakukan tata laksana secara simultan, menilai sirkulasi, jalan napas, dan pernapasan pasien. Apabila menemukan tanda-tanda shock, lakukanlah penata laksanaan shock. Memberikan oksigen, memasang infus intravena dengan jarum besar, memulai pemberian cairan kristaloid atau NaCl 0,9% atau RL ringer laktat atau ringer asetat sesuai dengan kondisi ibu. Melakukanlah pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan. Jika fasilitas tersedia, lakukanlah pemeriksaan darah lengkap. Memasang kateter Foley untuk memantau volume urin dibandingkan dengan jumlah cairan yang masuk. Melakukan pengawasan tekanan darah, nadi, dan pernapasan ibu. Memeriksa kondisi abdomen, kontraksi uterus, nyeri tekan, parut luka, dan tinggi pundus uteri. Memeriksa jalan lahir dan area perineum untuk melihat perdarahan dan laserasi. Jika ada, misal robekan serviks atau vagina. Memeriksa kelengkapan plasenta dan selaput ketuban. Menyiapkan transfusi darah jika kadar Hb lebih kecil 8 G per DL atau secara klinis ditemukan keadaan anemia berat. Menentukan penyebab pendarahannya dan melakukan tata laksana spesifik sesuai penyebab. 2. Ada tata laksana khusus atau nia uteri. Memberikan 20-40 unit oksitosin dalam 1000 ml larutan NaCl 0,9 rl dengan kecepatan 60 tetes per menit dan 10 unit intramuskuler. Lanjutkan, infus oksitosin 20 unit dalam 1000 ml larutan NaCl 0,9% ringer laktat atau RL dengan kecepatan 40 tetes per menit hingga perdarahan berhenti. Resensio plasenta. Melakukan plasenta manual secara hati-hati. Sisa plasenta, melakukan eksplorasi digital bila serviks terbuka dan keluarkan bekuan darah dan jaringan.
Bila serviks hanya dapat dilalui oleh instrumen, lakukanlah evakuasi sisa plasenta dengan aspirasi vakum manual atau dilatasi dan kuretase. Robekan jalan lahir. Untuk ruptur perineum dan robekan dinding vagina, lakukan penjahitan seperti biasa. Untuk robekan serviks, lakukanlah penjahitan secara kontinu dimulai dari ujung atas robekan, kemudian ke arah luar sehingga semua robekan dapat dijahit. Gangguan pembekuan darah. Memberikan transfusi darah lengkap segar untuk menggantikan faktor pembekuan dan sel darah merah. Inversio uteri. Segera melakukan reposisi uterus. Namun, jika reposisi tampak sulit, apalagi jika inversio telah terjadi cukup lama, rujuk ke fasilitas yang lebih memadai dan dapat melakukan operasi untuk dilakukan laparotomi. Bila laparotomi tidak berhasil, dapat dilakukan histerektomi subtotal hingga total. Ruptura uteri. Merujuk ke fasilitas yang lebih memadai dan dapat melakukan operasi untuk dilakukan reparasi uterus atau histeroterapi. Bila histeroterapi tidak berhasil, dapat dilakukan histerektomi subtotal hingga total. Lalu berikut ini adalah gambaran pada pendarahan postpartum. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.